بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Mau ganti mic-nya? Ya diganti aja. Barakallah. Jamaah, iya, dengar suaranya? Dengar nggak? Kurang keras? Sama aja. Kayaknya memang suaranya Ustadz yang keras itu, bukan mic-nya. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Kalau dengar nama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, jangan pelit-pelit lah antum lah. Antum mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengar nama beliau, Allahu Akbar. Kadang kala belum terbiasa kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang jatuh cinta, pernah jatuh cinta jemaah. Anak kayaknya mau anak turunkan kursinya ini. Nggak apa-apa Ustaz? Nggak bisa turun. Oke, nggak apa-apa Ustaz. Orang kalau lagi jatuh cinta itu dengar nama kekasihnya disebut, berhenti dia tuh. Ini ada apa nih? Ngomong-ngomong pacarku, gitu kan. Itu kalau lagi jatuh cinta. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau adalah kekasih yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan yang seharusnya kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau, anak cucu beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ana jadi gak enak nih di sini. Ada Ustaz Aris di sini. Masa anak? Tapi Ustaz nggak apa-apa kan Ustaz? Saya mau nulis. Allahu Akbar. Ana katanya idza hadharal ma batalat tayammum. Itu ada kaidah fiqhiyah. Kalau ada air nggak boleh tayammum. Antum nggak sah sholatnya. Ada air tayammum sama ana nggak sah. Dan ini airnya nih Ustaz. Tapi mau nggak mau udah sampai Jogja nih Ustaz. Ya terpaksa. Sebelum kita mulai kajian kita jemaah, tanggal berapa hari ini? Tanggal 23 Rajab. Hah? Tanggal 3 Rajab. Betul? Oke, nggak apa-apa. Iya betul itu. Tinggal sedikit lagi antum benar itu. Kurang betul gitu. Nah, antum tanggal berapa? Tanggal tidak tahu, kayaknya nggak ada tuh di penanggalan tuh. Masa tanggal tidak tahu gitu kan? Kalau antum? Iya. Tanggal 10 Mei 2014. Iya, sama kayak yang di masjid tuh. Untuk melihat tuh. Tanggal 10 Mei 2014. Tapi kayaknya bukan tanggalannya orang Islam itu. Yang ana tahu orang Islam tuh penanggalannya Hijriah. Tapi kadang kala saya bingung, di masjid nih, bukan masjid
Jamasba aja. Banyak masjid itu penanggalannya pakai penanggalan Kristus. Masehi itu artinya Kristus. Karena memang mereka memulai penanggalan mereka dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang diklaim sebagai Tuhan oleh mereka. Dan itu hak mereka, nggak ada masalah. Semua agama itu punya penanggalan masing-masing. Dan antum bisa lihat di penanggalan kita itu ada tahun besar Cina. Apa namanya? Apa? Nggak apa-apa. Kalau antum nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ada tahun barunya Jawa. Pokoknya ada macam-macam, semua punya. Dan umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Nggak sama penanggalan kita. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, memberitahu kita bahwa dia telah meletakkan penanggalan khusus buat hamba-hambanya yang beriman. Dia berfirman di dalam surat At-Taubah, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Yang pertama bulan apa? Yang pertama Januari. Nih, seneng saya. Ini menandakan kita benar seperti ini. Antum jangan ngomong enggak usah, kita enggak seperti itu. Ini sebagai contoh. Awalnya Januari, akhirnya Desember. Itu penanggalannya Masehi, kita katakan Kristus. Sedangkan yang Allah sebutkan di kitabnya ini yang 4 itu haram, itu bulan-bulan Islam. Awalnya siapa yang mau nyebutkan lengkap? Anda kasih hadiah. Lengkap. Ya, tunggu dulu lah, ada yang jawab di sini. Kok dulu kok dah gitu kan? Iya, silahkan. Nah, kemudian wah, ini Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 10 itu cuma. Ya Allah, siapa yang mau jawab? Kayaknya tinggal 2 lagi. Nah, fadhal Bapak ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Antum ambil nih hadiahnya nih. Masya Allah. Ternyata nggak nyangka yang sudah jenggotnya putih bisa jawab. Biasanya kan yang tua kan sudah susah ngapalin gitu kan, nggak hafal-hafal. Kayaknya beliau ini hafal dari muda. Insya Allah. Minha arba'atul hurum. Sebutkan 4 arba'atul hurum. Iya, antum. Rajab, terus Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Nggak urut tuh. Mau diulangin lagi yang pertama? Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal habibi. Silakan. Iya. Minha arba'atun hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini ada, kita sekarang ini masuk bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, termasuk bulan haram nih. Yang bulan haram ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan bulan yang nggak haram. Dibandingkan dengan bulan umpamanya bulan Syawal, dibandingkan dengan bulan Safar, Rajab ini memiliki kekhususan sendiri walaupun tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab tersebut. Maka tolonglah kita umat Islam ini penanggalannya di masjid paling enggak diganti. Bukan masjid ini aja, mana aja. Pengumuman kalau bisa. Dan alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah memiliki penanggalan khusus.
sudah miliki penanggalan takwim hijrinya, itu sudah ada. Dan ini berkaitan dengan agama kita, jamaah. Jangan meremehkan hal itu. Itu adalah simbol sebuah peradaban. Tatkala kita mengekor kepada Kristus, kepada penanggalannya Masehi, mau nggak mau itu jadi ekor. Dan sampai kapan kita akan jadi ekor? Antum tahu kalau sapi jalan tuh, ekor itu cuma buat bersih-bersih. Enggak. Kita harus buktikan bahwasanya kita punya peradaban, dan ini ibadah-ibadah kita. Puasa bulan apa? Bulan apa puasa? Betul? Iya, itulah jawabnya. Puasa bulan Ramadan. Puasa tanggal 28 Juni kayaknya. Kok bisa puasa Juni itu dari mana? Kita puasa dari zaman Rasul sampai sekarang itu di bulan Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal gitu kan. Enak hidup kita ini. Cuma karena umpamanya puasa sunnah, puasa yang tanggal 13, 14, 15 itu Hijriyah apa pakai Masehi? Pakai Hijriyah jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, ana sampai sekarang belum bisa mencerna. Mungkin karena kekurangan ana juga. Ana ini Ustaz, melihat di masjid-masjid agung itu ada jam yang ada loncengnya, Ustaz. Ketika jam sekian, teng, teng, ana kadang-kadang berpikir, apa itu hadiah dari Belanda dahulunya? Iya, karena pada waktu itu kan Belanda pemerintahan. Dia itu menghadiahkan ke tempat-tempat ibadah. Dan Belanda kita tahu agamanya Kristen dan ibadah mereka pakai lonceng. Maka sampai sekarang saya nggak paham kenapa ada lonceng. Bisa nggak suaranya dihilangkan? Insya Allah bisa. Nggak tahu Ustaz. Ya, ini sekedar selingan ya. Kajian kita judulnya apa? 24 jam bersama Rasul SAW. Tapi Anda kasih waktu sampai jam 9. Kita kajiannya 24 jam. Maka siap-siap nginep semua di sini insya Allah. Panitia menyediakan makan malam. Tanggung jawab yang kasih judul 24 jam ini harus tanggung jawab. Jamaah jauh-jauh datang. Ada makan malam Ustaz? Oh ada jamaah. Di depan sana ada restoran-restoran itu bisa. Alhamdulillah disediakan sama panitia. Maka ya siap-siaplah. Kayaknya udah mau azan Isya. Jam berapa azan Isya? Oh, masih ada waktu. Bismillah. Yang ketiga, sebelum kita mulai, ana sebenarnya lebih suka ditulis Syafiq bin Riza bin Hasan Basalamah daripada Dr. Syafiq R. Basalamah. Iya. Karena nggak cukup tempatnya yang dibuang nama bapak anak. Ini termasuk nggak birrul walidain. Iya. Antum ketika tidak menyebutkan nama ayah antum, itu termasuk gimana antum? Ayah antum yang dia salah satu penyebab antum hadir ke dunia ini, nggak disebutkan nama dia. Maka disebutlah mana? R, Ustaz. Anak ini R. Al-ab al-a'la katanya. Tapi terus terang jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bi arhamakum. Kalian ini pelajarin tuh nama-nama bapak kalian tuh. Supaya kalian bisa silaturahim. Supaya tahu sama sepupu kita, sama dua pupu kita. Sepupu itu bahasa Jawanya Ustaz, misanan Ustaz. Nak sana. Hah? Nak sana. Nak sana. Nak sana Madura gitu. Bukan. Nak sana. Jogja. Oh, Jogja. Iya. Kita harus pelajari itu. Nasab kita itu harus kita pelajari. Jangan mengatakan Ustaz, ada apa Ustaz? Syekh Bakar Abu Zaid menceritakan di barat dulu. Di barat dulu mereka itu namanya sama. Menggunakan nasab. Umpamanya sampai sekarang mungkin sebagian masih menggunakan. Namanya Robert son of Michael begitu kan. Bin Michael. Itu untuk anak asli. Bukan hasil zina. Ada binnya. Tapi kemudian di barat itu ada pergaulan bebas yang menyebabkan banyak anak yang nggak punya bapak. Akhirnya mereka caranya kalau yang nggak resmi nikah itu
Merkel atau Robert Merkel. Sampai terjadi kesenjangan sosial. Kelihatan nih yang anak zina sama anak hasil nikah. Kemudian dihilangkan tuh, binnya dihilangkan semua.